Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel saya, Sri Kandi Batra. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali tutorial tentang CRUD pada aplikasi persediaan barang menggunakan Visual Basic 2019 dengan database yaitu Microsoft Access. Oke, kita lihat dulu pada video sebelumnya. Kita sudah punya data ini. Kita punya data barang, sudah diinputkan datanya. Kita juga sudah punya barang masuk, jadi stoknya bisa bertambah dengan barang masuk ini. Dan kali ini kita akan lanjutkan dengan membuat form barang keluar. Ini belum ada ya. Oke, kita akan mulai saja. Sebelum lanjut ke video berikut ini, jangan lupa terlebih dahulu di like, comment, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Oke, untuk langkah pertama membuat transaksi barang keluar, yaitu kita tambahkan sebuah form baru. Membuat form baru dari sini, project, add form, Windows form. Ini otomatis dia name-nya adalah form 4 ya. Oke, kita biarkan saja namanya form 4. Klik add. Kita sudah berada pada form baru. Nah, ini adalah form 4. Untuk form 4 ini, karena ini adalah form barang keluar, desainnya itu sangat mirip dengan form barang masuk. Jadi ini bisa kita copy saja untuk desain formnya. Ini ya, misalnya dari sini. Kemudian tombolnya juga. Semuanya ini juga bisa kita copy. Oke. Kita lihat dulu ini. Kalau untuk sekalian Anda mau copy ini juga boleh, tapi kita lihat kebutuhan kita ada berapa field untuk transaksi barang keluar. Kalau kita lupa ada berapa banyak field kita bisa lihat pada database. Nah, ini database-nya ya. Pada tabel barang keluar kita butuh 4 field. Kode barang, tanggal, ada kode barang masuk, sama ada jumlah. Ini adalah field standarnya ya, yang dari database pada tabel barang keluar. Namun nanti kita akan ada tambahan nama barang sama persediaan. Jadi dari 4 ini kita tambahi 2 jadi 6 field. Nah, 6 field itu kan sama dengan ini ya. Oke, berarti ini bisa kita copy semua saja. Oke, seperti ini kita copy, tinggal sudah di blok, Ctrl C, kemudian kita buka form 4, ini kita Ctrl V. Ya, seperti ini. Tinggal kita rapikan saja. Oke, seperti ini. Nah, ini kan masih persis dengan yang tadi ya. Jadi ini kita harus edit terlebih dahulu. Ini transaksi barang masuk. Kita ganti menjadi transaksi barang keluar. Itu pada properties text ya. Ini dipilih dulu, kemudian properties text-nya dipilih. Anda ganti menjadi transaksi barang keluar. Nah, oke, sudah berubah ya. Berikutnya field-fieldnya tadi adalah ada kode barang keluar tadi ya. Kode BK tadi adalah kode barang keluar. Misalnya ini mau kita ganti, boleh kode barang keluar. Kode barang keluar. Kemudian oke, terlalu panjang ya, kita buat saja misalnya kode transaksi. Oke, kita buat nanti di sini ID transaksi aja ya, ID transaksi itu biar lebih pendek ya, seperti itu. ID transaksi, kemudian tanggal, selanjutnya tadi ada kode barang ya, kemudian nama barang, persediaan, jumlah, ini sama semua. Nah, ini adalah komponen textbook ya. Nah, komponen textbooknya ini kita sudah sediakan juga. Ini ada textbook yang pertama, ini namanya adalah textbook 1, yang kedua namanya adalah textbook 2. Nah, sedangkan yang ini pada kode barang ini bukan textbook tetapi combo box ya. Kenapa kita menggunakan combo box? Karena kode barang ini bukan di input
tetapi tinggal memilih saja. Komponen pilihan itu menggunakan combo box. Berikutnya nama barang itu textbook 3, persediaan textbook 4, dan jumlah itu ada textbook 5. Ini ada satu komponen tambahan yaitu textbook 7. Nah, textbook 7 ini kenapa bisa ada di sini itu nanti setelah kita bahas masuk ke dalam rumus-rumus ya. Ini seperti ini sudah dibahas pada video sebelumnya, yaitu transaksi barang masuk. Ini juga persis sama, cuma yang membedakan form ini dengan form barang masuk adalah ketika transaksinya berhasil dilakukan, maka jumlah persediaan barangnya akan berkurang. Kalau sebelumnya kan di transaksi barang masuk itu ketika sudah berhasil transaksinya, maka persediaan akan bertambah. Jadi bedanya hanya di situ saja. Oke, kita langsung berikutnya. Kita ganti desain dari warnanya. Jadi warnanya kita samakan dengan warna sebelumnya ya. Backcolornya yaitu warna ungu. Ya, ini warna ungu. Ya, sama ya dengan sebelumnya ya. Ini adalah desain transaksi barang keluar. Kita rapikan dulu. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah transaksi barang keluar. Jadi untuk membuat sebuah form transaksi barang keluar ini akan sangat mudah ketika kita sudah berhasil membuat transaksi barang masuk. Oke, sudah ada seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan rumus-rumus yang digunakan di dalam form ini. Yang pertama yaitu rumus untuk melihat dia ini sudah terhubung atau belum. Untuk melihat ini sudah terhubung atau belum ke database, biasanya kita lihat dari grid. Grid bagaimana melihatnya ya? Ini kelihatan ketika dijalankan. Oke, sekarang kita jalankan terlebih dahulu supaya kelihatan ini sudah ada apa belum ya. Tetapi untuk bisa dijalankan, tadi ketika dijalankan dia akan menampilkan form menu utama. Jadi supaya dari menu utama bisa memanggil form ini, maka kita buatkan dulu rumus untuk menghubungkan form ini dengan form menu utama. Caranya kita buka dulu form menu utama. Nah, ini form menu utamanya ya. Sebelumnya kita sudah ada rumus ini ya. Nah, ini rumus transaksi barang masuk. Ini tinggal kita copy aja ke barang keluar ini. Rumusnya adalah ini dipaste saja, tapi bukan form 3 yang ingin ditampilkan. Karena form barang keluar itu berada pada form 4, jadi rumusnya adalah form 4.show dialog. Oke, seperti itu. Coba kita jalankan. Form barang keluar ya, ini ya, ini adalah form barang keluar. Ini baru desainnya saja, belum ada rumusnya, makanya di sini di gridnya belum ada yang tampil. Sedangkan pada form barang masuk, nah di sini gridnya sudah ada data. Ini data yang ada dalam database kita. Jadi sekarang kita akan membuat rumus terlebih dahulu untuk menampilkan data ini. Ketika data ini sudah tampil, berarti database tersebut sudah terhubung dengan form barang keluar. Oke, seperti itu untuk desainnya ya. Jangan lupa kita rajin-rajin untuk menyimpan data. Tinggal klik save aja. Oke, kita kembali lagi ke form. Nah, ini formnya. Untuk yang pertama kali yang kita buat adalah rumus untuk menampilkan data di grid. Untuk menampilkan data di grid, caranya adalah kita klik 2 kali pada form sini. Nah, ini kita akan buat prosedur terlebih dahulu ya. Nanti kita akan buat prosedur, nama prosedurnya adalah tampil di grid. Oke. Nanti rumusnya ini, kalau di sini ada private sub ya, itu harusnya diletakkan di atasnya karena ini adalah prosedur. Prosedurnya adalah namanya pasti diawali dari kata sub ya. Sub tampil
di grid, tidak boleh spasi, saat tampil di grid. Kalaupun Anda ingin membuat pemisah, kita gunakan underscore. Nah, seperti ini, tampil underscore di grid, itu kalau mau dipisah ya, tetapi tidak boleh menggunakan spasi. Kalau tidak dipisah seperti ini juga boleh. Oke, tidak kita pisah ya. Berikutnya adalah isi dari prosedur ini. Yang pertama, kita panggil prosedur yang sudah pernah dibuat pada form awal, yaitu prosedur untuk menghubungkan dengan database, yaitu nama prosedurnya adalah koneksikan. Berikutnya kita panggil DA, data adapter ya, sama dengan new oleh db adapter, new oleh db data adapter ya, ini new oleh db data adapter dalam kurung tanda petik. Kita panggil, kita buat rumus untuk memanggil tabel yang akan kita gunakan, yaitu select bintang, oh ini petik 2, select bintang from, karena kita akan membuat form barang keluar, berarti ini yang kita panggil adalah tabel barang keluar, namanya adalah T barang keluar, itu nama tabelnya. Tutup petik, oh ya, petiknya sudah ada ya, tutup petik, kemudian koma, panggil variabel koneksi. Berikutnya yaitu variabel ds sama dengan new dataset. Oke, ini ada new dataset. Selanjutnya da.fill dalam kurung data source. Selanjutnya yaitu kita lihat dulu nama komponen grid kita ini ya, komponen ini kita lihat dulu namanya apa. Ini akan kita panggil grid, manakah gridnya? Nah, ini namanya kan adalah grid ya. Kalau misalnya namanya yang lain, itulah yang kita panggil. Namanya kan adalah grid. Berarti yang kita panggil di sini adalah grid titik data source sama dengan ds.tables dalam kurung 0. Nah, jadi data source-nya itu adalah data source dari tabel barang keluar itu ya. Berikutnya grid titik read only sama dengan true. Nah, ini artinya read only-nya diaktifkan. Read only itu berarti di grid tersebut kita hanya bisa melihat isinya saja, kita tidak bisa mengetik dan juga tidak bisa menghapus data yang dari grid. Jadi hanya bisa menampilkan saja untuk yang ada di grid. Oke, seperti itu ya untuk menampilkan di grid. Nah, ini adalah prosedurnya. Selanjutnya, untuk melihat hasil dari prosedur ini, kita akan lihat hasilnya pada tampilan pada form tadi. Supaya dia tampil, maka di sini pada form load ini, form 4 ya, form 4 load ini kita panggil prosedur tersebut, yaitu call, nama prosedurnya tadi kan ini ya, tampil di grid. Nah, ini tampil di grid. Coba kita lihat dulu, kita jalankan apakah tidak ada error. Oke, barang keluar. Nah ya, jadi sudah masuk di sini ya, kode BK, tanggal, kode barang, jumlah. Jadi inilah file-file yang ada pada tabel barang keluar tadi. Oke, kita tutup dulu, kita lanjutkan lagi. Kita atur dulu posisinya supaya berada di tengah-tengah form ya. Ini caranya adalah diklik formnya, kemudian kita cari di sini
Start position. Manakah start positionnya? Nah, ini start position. Ini kita pilih yang center screen supaya dia posisinya berada di tengah. Coba. Nah, seperti ini ya. Jadi posisinya sudah berada di tengah. Rumus keluarnya belum ada. Oke, kita lanjutkan dulu. Jangan lupa kalau sudah tidak error, rajin-rajin menyimpan data. Oke, yang selanjutnya adalah tadi kalau seandainya datanya ini sudah pernah kita input, kemudian kita buka kembali, biasanya data hasil inputan itu dia tidak hilang, ya, tidak hilang. Oleh karena itu kita harus menghilangkan data-data yang tampil di sini atau mengosongkannya ya. Dan selanjutnya kita pertama kali form ini dibuka, seharusnya tidak bisa langsung diketik. Supaya tidak bisa langsung diketik, caranya ini kita harus matikan terlebih dahulu. Ya, kita matikan terlebih dahulu datanya. Maksudnya kita matikan terlebih dahulu fil-fil ini supaya nanti bagaimana supaya dia bisa diketik adalah klik tombol tambah dulu baru ini aktif. Nah, tapi ada kalanya juga nanti kita akan membutuhkan dia dalam keadaan hidup. Berarti kita juga butuh dalam keadaan semua fil hidup. Oke, jadi untuk itu kita buatkan dulu rumus untuk keadaan awal. Untuk membuat rumus keadaan awal ya, masih seperti tadi, kita double klik saja pada form ini. Karena kita akan membuat prosedur seperti yang tadi, kita letakkan di atas private sub ya, tapi di dalam public class. Nih di bawah end sub ini kita enter saja. Buatkan rumus untuk mengosongkan fil, mematikan fil, dan menghidupkan fil. Oke, rumusnya adalah kita buat dulu nama prosedurnya, diawali dari kata sub. Nama prosedurnya misalnya kosongkan fil. Oke, seperti itu nama prosedurnya, kosongkan fil. Yang kita kosongkan itu adalah komponen-komponen inputan ini. Nah, namanya kan adalah textbook 1, textbook 2, 3, 4, 5. Textbooknya ada 5, kemudian ada juga satu ini namanya combo box. Nah, rumus ini sudah kita bahas sebelumnya sama seperti rumus yang ada pada form barang masuk. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini untuk form barang masuknya. Jadi untuk form barang masuk ini, jadi kita butuhnya ada ini untuk mematikan, ini untuk mengosongkan, dan ini untuk menghidupkan fil ya, untuk mematikan, mengosongkan, dan menghidupkan fil. Kita langsung buka ke yang tadi. Nah, ini inti untuk mengosongkan fil, jadi sama ya seperti ini tadi, ada mengosongkan fil, ini kosongkan fil. Jadi karena rumusnya sama ya, jadi ini kita copy saja. Kalau tidak di copy, Anda ketik satu-satu. Misalnya kita ketik satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama kita sebutkan nama komponen yang akan dikosongkan filnya. Yang pertama kan namanya adalah textbook 1. Bagian apanya? Yaitu bagian teksnya. Textbook 1 titik teks sama dengan petik. Nah, ini baru satu textbook. Sementara kita punya textbook sebanyak 5. Jadi ini kita copy saja, Ctrl C, kemudian enter, paste sebanyak 4. Jadi dia ada textbooknya sampai textbook 5, 2. Nah, yang berikutnya textbook yang di urutan ketiga tadi bukan textbook ya, tapi itu namanya adalah combo box. Combo box 1 titik teks sama dengan petik. Nah, ini berikutnya lagi textbook 3. Selanjutnya yaitu textbook 4, dan yang terakhir adalah textbook 5. Coba kita lihat rumusnya apakah sudah sama. Oke, ini ya untuk mengosongkan fil. Itu sudah berhasil. Berikutnya yaitu mematikan fil ya. Kita rumus untuk mematikan fil. Berarti sub matikan fil. Rumusnya apa?
kita samakan saja dengan yang sebelumnya. Jadi ini kita copy saja rumusnya, matikan fail. Mana rumus untuk matikan fail? Nah ini karena rumusnya sama, kita copy saja, Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V. Oke, sudah berhasil ya. Dan yang berikutnya yaitu prosedur untuk menghidupkan fail. Sub hidupkan fail. Jadi kalau menghidupkan fail, rumusnya itu persis seperti matikan fail, tapi bedanya di sini kalau dia bernilai false untuk dimatikan, kalau untuk dihidupkan nilainya true. Jadi tinggal copy saja ini, terus diganti ini menjadi true. Rumusnya sama ya, tinggal nilainya saja yang berbeda. Nah, ini tinggal diganti menjadi true. Oke, kita copy saja. Oke, itu sudah berhasil kita mengosongkan fail, mematikan fail, dan menghidupkan fail. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Pada form barang keluar, oh ini masih aktif ya, berarti ini belum diganti. Kita lihat dulu. Ini prosedurnya baru ditulis prosedurnya saja, tetapi menjalankan prosedur ini belum kita masukkan rumusnya. Nah, oleh karena itulah kenapa tadi ketika dijalankan ini kok masih aktif. Nah, ini masih aktif, masih bisa diklik, masih bisa diketik ya. Ini karena rumusnya tadi belum kita panggil. Jadi rumusnya tadi baru kita sediakan tapi belum kita tempatkan pada tempat penggunaannya. Jadi sekarang kita panggil dulu atau kita tempatkan dulu di tempat yang seharusnya, yaitu pada form load-nya. Kita tutup dulu. Jadi rumus tersebut ada 3 rumus prosedur tadi. Kita panggilnya di sini. Double klik saja. Nah, ini ya, ada call tampilkan grid, di bawahnya itu kita panggil juga prosedur yang barusan kita buat, yaitu call kosongkan fail, kemudian call matikan fail ya. Itu sudah selesai. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini kita klik berapa kali pun ini tidak bisa lagi karena sudah dimatikan. Ketika nanti ini sudah di input, datanya masuk ke sini, dan ini juga tidak akan tampil lagi di sini kalau data sudah di input karena tadi sudah dikosongkan. Oke, seperti itu ya rumus yang pertama, yaitu untuk mematikan dan untuk mengosongkan fail. Jangan lupa rajin-rajin menyimpan. Kita kembali dulu ke form kita, yaitu transaksi barang keluar. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini kita tadi sudah membuat form transaksi barang keluar ini. Sudah ada keadaan awalnya, yaitu kita buatkan prosedur untuk mematikan fail dan mengosongkan semua fail. Yang selanjutnya adalah karena ini adalah transaksi barang keluar, jadi merupakan transaksi ya, jadi nanti datanya itu akan mengupdate data yang lain. Dan pada form transaksi barang masuk kemarin kita sudah buatkan di variabelnya, yaitu record ya. Jadi di sini recordnya pun kita harus masukkan. Oke, kita lihat dulu untuk recordnya apakah ada. Ini ya, pada bagian atas. Nah ini ya, pada DA fill DS ini sudah beres ya. Untuk tampil di grid ya, sudah ada sub tampil di grid, kemudian juga ada kosongkan data, kosongkan fill, matikan fill, dan juga hidupkan fill. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan buat prosedur untuk simpan data ya, prosedur untuk simpan data. Nah, biasanya prosedur simpan data ini kita letakkan di atas, tapi nggak apa-apa, ini karena dia urutan kesekian kita menuliskan prosedur, kita tuliskan di sini saja. Yang penting letaknya tetap di dalam public class ya, bukan di dalam private sub. Oke, kita buat dulu yang namanya prosedur simpan data, yaitu sub
simpan data. Nah, ini sama seperti yang kita buat pada form barang masuk sebelumnya ya. Kita panggil dulu koneksinya, call koneksikan, kemudian DA sama dengan new oleh DB data adapter, kemudian panggil tabel select bintang from tabel. Nah, karena nanti tabel barang keluar ini menggunakan data yang ada pada tabel barang ya. Jadi yang tadi di combo tadi, komponen combo itu nanti kan harus menampilkan pilihan data barang. Nah, data barang yang ditampilkan itu adalah data barang yang sudah kita inputkan di form barang. Jadi ini kita buat select bintang from T barang, kemudian tutup petik, koma, koneksi. Ya, seperti ini. Berikutnya ds sama dengan new dataset, ds sama dengan new dataset. Ya, ini ada. Kemudian da dot fill dalam kurung ds. Selanjutnya yang tadi kita tambahkan ya, yaitu record titik data source. Jadi ini sama dengan record yang sudah kita tambahkan di form barang masuk ya. Data source-nya sama dengan ds. Berikutnya record data member ya, ini ada ya, sama dengan ds tables, ds.tables dalam kurung 0 to string. Oh, ini nggak mau nih, tutup kurung titik to string. Nah, ini ya, jadi titik to string. Oke, selesai. Itu untuk variabel untuk prosedur simpan data. Nah, prosedur simpan data. Nah, selanjutnya ya, yang ada pada tampilan kita tadi ini kan, ini ada komponen namanya combo. Yang seperti kita sampaikan tadi adalah combo ini adalah merupakan komponen untuk menampilkan data-data dari tabel barang. Jadi yang muncul di sini adalah semua kode barang yang sudah pernah kita inputkan di form barang tadi ya. Jadi caranya supaya dia bisa tampil ya, makanya ini kita buatkan juga rumus untuk prosedurnya. Kita double klik lagi. Nah, di bawahnya simpan data ini ya, di bawahnya prosedur simpan data. Di bawahnya prosedur simpan data itu kita masukkan rumus untuk mengisi pilihan yang akan kita pilih pada komponen combo box ya, combo box namanya. Kita akan beri prosedur ini dengan nama item combo. Jadi di dalam combo tersebut akan ada beberapa pilihan item. Makanya kita sebut di sini namanya sub item combo. Jadi ini item-item inilah yang akan muncul pada combo box, item-itemnya ya. Rumusnya yaitu call koneksikan. Kita panggil untuk prosedur koneksikan, kemudian da dot new data. Kok titik ini sama dengan ya, data da sama dengan new data oleh db dot oleh db data adapter. Nah, ini jadi harus teliti ya, apa yang kita pilih ini
karena banyak yang mirip-mirip, jadi harus teliti. Berikutnya adalah rumus untuk memilih tabel barang. Select bintang from T barang. Kenapa yang dipilih adalah T barang? Karena nanti pada combo ini yang tampil adalah kode-kode yang ada pada tabel barang. Oleh karena itu nanti pom barangnya itu harus diisi terlebih dahulu, datanya sudah ada, kemudian data tersebut yang akan dipanggil akan ditampilkan di komponen combo, koneksi. Selanjutnya ds sama dengan new dataset. Berikutnya yaitu da.fill dalam kurung ds. Selanjutnya record data source sama dengan ds. Selanjutnya lagi record data member, ya, data member sama dengan ds.tables dalam kurung 0 titik rows. Nah, seperti itu. Berikutnya dim, kita buat variabel a as data row. Nah, ini bawah ya, as data row. Nah, kemudian kita panggil nama komponen tadi yaitu combo box 1 titik itemsnya itu kita kosongkan terlebih dahulu, di clear ya. Berikutnya bukan form ya, nah ini for each, ada nggak? Ada langsung for each, nah ini ada for each langsung ya. For each in ds.tables dalam kurung 0 titik rows. Untuk for each nya ya, for each a in ds.tables dalam kurung 0 rows. Berikutnya sebutkan lagi nama komponennya yaitu combo box 1 titik itemsnya akan ditambahkan dengan a.item dalam kurung 0. Nah, ini jadi nanti berhubungan dengan indeksnya ya. Berikutnya adalah next a. Oh, itu nextnya sudah ada ya. Ini nextnya sudah ada. Next. Sekarang kita lihat pada form load ya, untuk melihat supaya ini dijalankan. Kita ke form dulu, double klik form load. Nah, ini tadi kan sudah ada ya, call koneksikan, kemudian kosongkan field, matikan field. Kita tambahkan lagi yaitu call item combo tadi. Kemudian kita call juga simpan data tadi ya, ini. Kemudian tampil di grid. Oke, tampil di grid sudah ada. Coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, ternyata ada yang salah sepertinya. Nanti kita lihat. Oke ya, seperti ini. Kita lihat dulu ada yang salah tadi. Coba kita jalankan lagi, nanti kelihatan. Oke. Nah, ini errornya pada line 49. Oke. Ini pada line 49 ini ada pada item combo ya. Oke, pada item combo itu record data source sama dengan ds, record data member sama dengan ds.tables 0. Oh, ini bukan rows ya, tapi ini harusnya adalah to string karena ini pada item combo ya. Ini adalah to, ya, ini to string.
Coba kita jalankan lagi. Ya, ini langsung jalan. Oke, ini hasilnya sudah seperti ini ya. Jadi nanti ketika kita simpan data, nanti datanya akan masuk ke sini, dan kalaupun nanti kita melakukan perubahan data, maka perubahan nanti akan langsung tampil pada data yang dirubah, yaitu persediaan. Tapi ini belum selesai, kita lanjutkan terlebih dahulu. Ini kita simpan dulu, kita kembali ke form. Kemudian data yang tadi sudah kita berikan prosedurnya ya, itu kan akan nampil di sini seharusnya. Tapi ini tadi kita lihat apakah sudah tampil. Nah, ini masih mati ya. Coba ini kalau tidak dimatikan. Tadi kita matikan. Oke, di sini aja. Ini kita buat rumusnya, misalnya combo box 1 titik enable sama dengan true. Ini hanya untuk supaya kita melihat sudah tampil atau belum ya. Yang lain harusnya diaktifkan juga, tapi ini belum. Nah, ini kan muncul ya, muncul 1 2 3. Tapi ketika kita sudah muncul 1 2 3 ini kita pilih. Nah, kita pilih di sini seperti ini ya. Seharusnya nama barang dan persediaan ini langsung muncul sesuai dengan nama barang dan persediaan yang ada di data barang. Misalnya kalau dipilih 1 itu kode barang untuk nama barang apa. Ini kan tidak muncul. Supaya bisa muncul, kita berikan rumus lagi di dalam combo box ini. Oke, sekarang kita berikan rumusnya. Oke, ini kita tutup saja itu. Oke, rumusnya ada di sini ya. Kita double klik saja. Rumusnya adalah call koneksikan, berikutnya cmd. Nah, ini untuk komennya. cmd sama dengan new oleh db comment. New oleh db comment. Berikutnya yang dipanggil adalah select bintang from t barang where. Nah, kita akan menampilkan data dari tabel barang yang gitu ya, yang kode barangnya itu sama dengan ketik, kemudian petik 2 lambang dan, kemudian ini ada pada combo box 1. Nah, jadi yang ada pada teksnya combo box 1 tutup dengan lambang dan lagi, kemudian tutup petik 2, petik 1, petik 2 lagi, koma, koneksi. Selanjutnya ini dr ya. Dr sama dengan cmd execute reader. Selanjutnya dr.read. Nah, berikutnya ini ya. Tadi kan ketika kita memilih kode barang, seharusnya muncullah nama barang dan persediaan. Nama barang itu terletak pada komponen textbook 3. Textbook 3 titik text. Nah, jadi akan tampil di sini ya. Sama dengan dr.item. Pada gridnya itu dia terletak pada indeks yang ke urutan 1 ke 1 ya. Indeks itu kan diawali dari 0 ya. Nolnya itu kan adalah kode barang. Nama barang ini adalah indeks ke 1. Nanti persediaan pada indeks kedua. Oke, selanjutnya adalah textbook 4. Nah, textbook 4 ini akan menampilkan persediaan ya. Persediaan itu yang kita inginkan. Jadi dr.item ini adalah indeks yang kedua. Ya, yang berikutnya adalah kalau ini sudah dipilih, kita pengen kursornya otomatis berada pada textbook jumlah ya. Textbook jumlah itu adalah textbook 5. Titik set, nah titik fokus. Oke, seperti itu ya. Ini adalah untuk menampilkan data-datanya. Oke, ada yang salah sepertinya.
pada line 71. Oke, kita lihat dulu pada line 71. Ini CMD-nya adalah new oledb comment select bintang from. Ya benar, tabel barang where kode barang sama dengan combo box 1 titik teks tutup, kemudian ya koneksi, kemudian dr.cmd execute reader. Oke, ini sepertinya pada komanya katanya salah ya. Ini untuk menutup yang ini. Oke, seperti ini. Dan tutup ketik. Oke, apakah masih error? Ya, langsung jalan ya. Kita cek sekali lagi. Oke, sudah langsung jalan. Sekarang kita lihat apakah muncul nama dan persediaan ketika dipilih. Ya, ketika dipilih 1, buku tulis persediaannya 15. Ketika dipilih 2, nama barangnya pensil 2B, persediaan 20. Ketika dipilih 3, nama barangnya pena, persediaannya 0. Oke, ini sudah berhasil. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan lagi, tapi sebelumnya jangan lupa disimpan terlebih dahulu. Oke, itu sudah berhasil untuk membuat desain untuk transaksi barang keluar, kemudian rumus untuk menampilkan pilihan yang ada pada combo, kemudian tampil juga nama barang dan persediaan sesuai dengan kode barang yang dipilih. Tadi juga kita sudah buat rumus untuk mematikan file, menghidupkan file, dan mengosongkan file. Nah, selanjutnya nanti kita akan buat rumus untuk masing-masing tombol ini. Ya. Kita lihat yang pertama yaitu tombol tambah. Untuk tombol tambah kita double klik saja di sini. Nah, ini adalah rumus tambahnya tadi ya. Kita sudah masukkan rumus ini tadi karena untuk mengaktifkan komponen combo, karena mau kita uji cobakan tadi ya. Oke, sekarang kita lihat rumus tambahnya. Rumus tambah ini adalah, ini kita hapus dulu karena rumusnya bukan itu. Rumusnya yaitu kita tadi kan sudah kita matikan semua ya filenya. Sekarang kita hidupkan. Kenapa harus dihidupkan? Karena mau diisi datanya. Kita nggak bisa ngisi datanya kalau tidak bisa diklik. Kalau tidak bisa diklik berarti tidak bisa diketik. Makanya kita aktifkan semua. Berikutnya file tersebut harus dikosongkan. Nah, tadi kan kalau sudah pernah diisi dia harus dikosongkan lagi. Nah, berikutnya kalau itu sudah selesai semua, kursornya kita fokuskan pada textbook 1. Coba kita jalankan dulu. Barang keluar, klik tombol tambah. Nah, otomatis ini aktif semua ya. Nah, kita ulang. Awalnya kan masih mati, ini mati semua. Ketika diklik tombol tambah, kursornya otomatis berada di sini dan yang lain juga sudah aktif. Oke, berarti untuk tombol tambah ini sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, jangan lupa disimpan. Oke, kita sudah disimpan. Nah, untuk tombol-tombol berikutnya, nanti kita akan lanjutkan lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.